Tahun ini ada begitu banyak proyek superhero adaptasi komik, baik itu yang digarap dalam bentuk film maupun dalam bentuk series. Salah satunya adalah series Peacemaker yang mencuri perhatian. Tapi sebelum kita rewatch seriesnya, kita bahas dulu film pendahulunya. Makan siang di atas corbeton. Jangan lupa pencet-pencet jerawat. Buat kalian yang belum nonton, ini dia The Suicide Squad. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh James Gunn, menjadi film keempat DCEU yang memiliki rating R setelah Batman v Superman Dawn of Justice Ultimate Edition, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn, dan juga Zack Snyder's Justice League. Film ini dibintangi oleh Margot Robbie sebagai Dr. Harleen Quinzel alias Harley Quinn, Idris Elba sebagai Robert Dubois alias Bloodsport, John Cena sebagai Christopher Smith alias Peacemaker, Joel Kinnaman sebagai Kolonel Rick Flag, Sylvester Stallone sebagai pengisi suara Nanaue alias King Shark, Viola Davis sebagai Amanda Waller, David Dastmalchian sebagai Abner Krill alias Polka Dot Man, Dania Melchior sebagai Cleo Cazo alias Ratcatcher 2, serta juga ada Jay Courtney sebagai George Harkness alias Captain Boomerang. Seperti biasa, pastikan kalian sudah menonton film ini ya. Oleh karena itu, kita wajib kasih spoiler warning buat kalian yang belum pernah menonton filmnya, dan untuk membantu, linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Ini adalah Savan, salah satu penghuni Bel Air yang merupakan penjara dengan tingkat keamanan paling tinggi di Amerika yang berisi para super villain yang telah ditangkap. Dia direkrut oleh Amanda Waller yang merupakan penggagas Task Force X dan mengumpulkan para super villain untuk melaksanakan Black Ops yang kita kenal sebagai The Suicide Squad. Semua yang direkrut ke dalam tim ini akan diberikan insentif, yaitu potongan masa hukuman selama 10 tahun lamanya. Dan kalau mereka membelot dari tim, maka bom yang ditanamkan di kepala mereka akan diledakkan. Savan di sini akan bergabung dengan tim yang dipimpin oleh Kolonel Rick Flag, dan mereka semua adalah Harley Quinn, Rick Flag, dan Captain Boomerang yang bergabung bersama dengan anggota baru yaitu TDK alias The Detachable Kid, Mongol, Javelin, Savan, Blackguard, dan Weasel. So this is the famous Suicide Squad. Sementara itu di kantor Amanda Waller, tanpa sepengetahuannya seluruh stafnya malah bertaruh siapa yang akan selamat dan bertahan di tim pimpinan Rick Flag tersebut. Mereka rupanya dikirim ke sebuah pantai untuk menjalankan misi, dan di sini Weasel dinyatakan gugur setelah gagal melakukan pendaratan sempurna karena dia nggak bisa berenang. Savan pun menolongnya, dan setibanya di pantai, Blackguard yang telah berkhianat sebenarnya memancing target mereka untuk keluar hingga membuat mereka pun akhirnya terkepung oleh sekumpulan pasukan militer. Upaya pengkhianatan Blackguard untuk membebaskan diri malah tidak digubris, dan dia pun akhirnya mati konyol. Harley Quinn malah memulai peperangan dengan pasukan tentara yang mengepung mereka. Sayangnya mereka akhirnya kewalahan yang membuat Kapten Boomerang terbunuh gara-gara aksi tolol Mongol yang juga ikutan tewas. Javelin dan TDK juga harus tewas yang membuat Savan terkejut dengan fakta tewasnya rekan-rekannya tersebut. Tanpa pikir panjang, Savan berniat kabur ke tengah laut hingga membuat Amanda Waller meledakkan bom yang ada di kepalanya. Harley Quinzel tertangkap oleh pasukan tentara, sementara Rick Flag kabur ke dalam hutan hingga terkepung oleh sekelompok pemberontak. Ternyata Amanda Waller tidak hanya merekrut dan mengirim mereka, ada tim lain yang mendarat di sisi lain di pulau tersebut tanpa sepengetahuan mereka. DDK! What the? I didn't pick the damn team! Jadi beberapa hari sebelumnya, Amanda Waller ini telah merekrut Robert Dubois alias Bloodsport untuk bergabung dalam timnya, dan dia ditawarkan untuk menjadi leader. Awalnya Dubois ini ogah menerima tawaran tersebut, tapi Amanda Waller menggunakan anaknya sebagai jalan agar Dubois mau menjalankan misi tersebut. Hubungan ayah anak ini memang tampak tidak baik-baik saja. Meski demikian, Dubois marah dan emosi karena Amanda Waller memanfaatkan anaknya itu. Mau tidak mau, dia pun menerima tawaran tersebut dan akan memimpin timnya yang terdiri dari Christopher Smith alias Peacemaker. Keahliannya sama dengan Dubois alias Bloodsport, yaitu mampu memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya menjadi senjata. Namun keahlian mereka yang paling mendasar adalah ahli dan jitu dalam hal membidik tembakan. Lalu ada Nanaue alias King Shark, Cleo Cazo alias Ratcatcher 2 yang ternyata adalah seorang cewek yang tukang tidur serta bersahabat dengan seekor tikus. Serta ada Abner Krill alias Polka Dot Man. Mereka pun tiba di lokasi tanpa gangguan sedikit pun. Ternyata mereka diutus menuju sebuah negara yang
bernama Corto Maltese di Amerika Selatan. Mereka diutus ke sana untuk menghancurkan Jotunheim, sebuah bangunan tinggi yang sudah tua yang merupakan penjara sekaligus laboratorium semenjak era Nazi yang menampung tahanan politik dan melakukan eksperimen. Untuk masuk ke sana, mereka harus memanfaatkan The Thinker, seorang ilmuwan metahuman yang sangat cerdas dan bekerja untuk pemerintahan Corto Maltese sebagai ilmuwan di laboratorium tersebut. Mereka dikirim untuk menghancurkan tempat tersebut dan menghentikan Project Starfish. Sesampainya di sana, tim Bloodsport diperintahkan oleh Amanda Waller untuk mencari keberadaan Kolonel Rick Flag yang dipercaya ditangkap oleh sekelompok warga Corto Maltese. Di malam hari, insiden kecil sempat terjadi ketika Robert Dubois terbangun dan menemukan Nanaue alias King Shark hampir memakan rekannya sendiri, yaitu Ratcatcher 2. How deep of a sleeper are you? Was having the most wonderful dream. You didn't tell me you had a fear for rats, Dubois. Why would I share my liabilities? Keesokan harinya, mereka pun tiba di sebuah basis pedesaan, di mana mereka percaya di sanalah Rick Flag ditahan. Mereka pun menyusup diam-diam sambil menghabisi semua tentara dan warga di pangkalan tersebut. Mereka tiba di sana tanpa menemui kesulitan dan malah terkejut ketika menemukan Rick Flag malah sedang asik ngeteh dengan pimpinan wilayah tersebut yang adalah Sol Soria. Ternyata mereka adalah sekelompok pejuang kemerdekaan yang menentang rezim Corto Maltese. Itu berarti mereka sebenarnya berada di pihak yang sama. Konyolnya, seluruh tim Bloodsport malah baru saja membunuh sebagian besar kelompok pemberontak tersebut yang tentu saja membuat Sol Soria kesal. Meskipun demikian, mereka berhasil meyakinkan Soria untuk bergabung dengan mereka agar mau menghentikan dan menjatuhkan rezim Silvio Luna yang telah menjadi diktator baru untuk Corto Maltese. You drinking tea? They saved my life. Oh. Harley Quinn sendiri kini ditahan untuk diinterogasi sehingga dia akhirnya dibawa menuju istana Silvio Luna. Sesampainya di sana, Silvio Luna malah menginginkan Harley Quinn untuk menjadi rekannya karena mereka menganggap kalau Harley Quinn ini telah menjadi inspirasi dirinya dan juga warganya. Mereka berdua akhirnya terlibat hubungan asmara yang berujung kepada Silvio Luna memutuskan untuk melamar Harley Quinn menjadi istrinya. Awalnya Harley Quinn menerima, tapi penjelasan Silvio Luna yang menjelaskan mengenai tindakannya yang mengorbankan keluarga termasuk anak-anak hanya untuk Project Starfish membuat Harley Quinn kesal dan akhirnya menembaknya hingga tewas. Setelah insiden tersebut, Harley Quinn pun ditangkap oleh anak buah Silvio Luna yang dipimpin oleh Jenderal Suarez dan dibawa menuju ke ruang tahanan untuk diinterogasi sambil disiksa. Sementara itu, anggota Task Force X menuju ke sebuah klub malam yang dipercaya menjadi tempat persinggahan The Thinker sepulang dari laboratorium. Sambil menunggu The Thinker datang, mereka pun menikmati hiburan yang disediakan di sana. Mereka bermaksud memanfaatkan The Thinker ini agar bisa menyusup ke Jotunheim. Tidak lama setelah The Thinker datang, pasukan tentara Corto Maltese akhirnya mengepung klub tersebut untuk mencari seluruh tim Task Force X. Mereka pun membagi dua tim, yaitu Ratcatcher 2, Polka Dot Man, dan King Shark membawa The Thinker keluar dan menjauh dari lokasi tersebut. Sementara Rick Flag, Bloodsport, dan Peacemaker mengalihkan perhatian dengan menyerahkan diri mereka ke pasukan militer. Di mobil tahanan, pada saat mereka diangkut, mereka diberitahu oleh salah satu pasukan militer bahwa ternyata Harley Quinn masih hidup dan sedang diinterogasi oleh Jenderal Suarez. Tidak lama setelahnya, mereka bertiga membuat kekacauan, membajak mobil tahanan tersebut dan membunuh pasukan militer yang ada di sana yang membawa mereka dan membuat mereka berhasil lolos meskipun harus mengalami insiden kecelakaan hebat hingga mobil tahanan mereka itu terjun ke jurang. Tidak lama setelahnya, Ratcatcher 2, Polka Dot Man, dan King Shark berhasil menemukan mereka dan seluruh tim pun akhirnya kembali bersatu dan memutuskan untuk memulai misi menyelamatkan Harley Quinn terlebih dahulu sebelum melanjutkan misi mereka ke Jotunheim. Kembali ke istana, Harley Quinn pun akhirnya diinterogasi dan disiksa, namun dia bersikeras tutup mulut untuk tidak membocorkan tim Task Force X yang datang ke Corto Maltese. Melihat Harley Quinn tidak sadarkan diri, Jenderal Suarez memutuskan istirahat, namun itu hanya tipu muslihat Harley Quinn saja yang membuatnya bisa kabur dengan membunuh penjaganya, dan akhirnya memutuskan keluar dari ruangan tersebut lalu beraksi membunuh satu persatu pasukan militer lainnya. Dia juga kembali mengambil tongkat milik Javelin. Lalu sesampainya di luar gedung, pada saat sedang bersiap-siap untuk naik ke taksi, Harley melihat rekan-rekannya yang sedang membagi tugas untuk menyelamatkan dirinya di istana tersebut. Tentu saja ini membuat Harley Quinn terkesan dan akhirnya berkenalan dengan tim barunya yang dipimpin oleh Robert Dubois. Bird. 3, 2. What are you guys doing? Setelah misi penyelamatan tersebut, mereka pun akhirnya menginterogasi The Thinker, lalu menyusun rencana untuk menyelinap ke Jotunheim. Sesampainya di sana, tim bisa masuk dengan mudah di bawah guyuran hujan lebat. Sesampainya di dalam gedung, mereka mulai membagi tugas untuk memasang bahan peledak di gedung tersebut. Sementara di luar, pasukan militer rezim yang dipimpin oleh Jenderal Suarez mengepung lokasi tersebut. If you cough without covering your mouth. Harley, those last three aren't things.
Task Force X lalu membagi dua tim, Harley Quinn, Bloodsport, dan Polka Dot Man menuju ke lantai atas untuk melanjutkan memasang bahan peledak. Sementara Ratcatcher 2, Peacemaker, dan Rick Flag membawa The Thinker menuju ke lantai bawah, tepat di mana laboratorium berada. Nanaue alias King Shark sendiri memisahkan diri hingga tiba di sebuah akuarium dan melihat makhluk laut yang lucu yang dia anggap sebagai teman. Di laboratorium, The Thinker pun mengungkap rahasia proyek tersebut yang mana dia sebenarnya sedang menahan dan bereksperimen melibatkan makhluk luar angkasa yang mirip seperti bintang laut yang diberi nama Starro the Conqueror. Eksperimen mengerikan tersebut ternyata melibatkan pemerintah Amerika Serikat yang memegang peran penting selama ini. Sementara itu di lantai lain, pasukan militer mulai menyerang Harley Quinn, Bloodsport, dan Polka Dot Man. Karena panik melihat salah satu rekan mereka yang bernama Milton tewas dalam penyerangan tersebut, membuat Polka Dot Man segera melepaskan kekuatan metahumannya yang pada akhirnya memicu bom yang berceceran akhirnya meledak. I call it Starro the Conqueror. He killed Milton! Who's Milton? What? I don't remember any Milton. New dumb friends. Bersamaan dengan itu, Rick Flag merasa muak dan marah karena telah dikhianati oleh pemerintah negaranya sendiri. Rick Flag lalu menemukan drive yang berupa hard disk yang berisi semua bukti proyek Starfish tersebut dan berniat untuk merilisnya ke publik agar mereka tahu betapa busuknya pemerintahan Amerika. Namun rupanya Peacemaker mengambil tindakan lain yang lebih percaya bahwa perdamaian akan terus terjaga jika informasi tersebut tidak pernah dirilis. Dia pun mengancam Rick Flag di bawah todongan pistolnya. Di saat yang sama, bom dari lantai atas menyebabkan laboratorium dan gedung tersebut runtuh, membuat mereka pun ikut terjatuh. Kejadian tersebut juga secara bersamaan menghancurkan akuarium yang membuat makhluk-makhluk laut yang dikagumi oleh King Shark malah memperlihatkan jati dirinya sebagai makhluk yang menyeramkan lalu menyerang tubuh King Shark dan tidak lama kemudian membuat King Shark terjun bebas dari lantai atas. Beruntung karena memiliki ketahanan tubuh yang sangat bagus, dia berhasil selamat meskipun telah dikepung oleh pasukan militer Corto Maltese. Di tempat lain, pertarungan antara Rick Flag dan Peacemaker pun terjadi. Sementara di lantai lain lagi, Bloodsport harus terpisah dari Harley Quinn dan Polka Dot Man ketika mereka terjatuh dari puing-puing reruntuhan gedung. Di saat yang sama, Starro the Conqueror ternyata berhasil membebaskan diri dan akhirnya membunuh The Thinker. Ratcatcher 2 berhasil lolos dan melihat Peacemaker akhirnya membunuh Rick Flag. Ini membuat Ratcatcher 2 bergegas mengamankan hard disk yang membuat Peacemaker akhirnya mengejarnya. Ratcatcher 2 pun akhirnya tidak berkutik dan ketika Peacemaker bersiap untuk membunuhnya, Bloodsport yang ikut terjatuh bersama dengan puing-puing reruntuhan lantai bangunan akhirnya tiba dan terlibat adu tembakan dengan Peacemaker. Bloodsport memenangkan pertarungan tersebut karena menggunakan peluru yang lebih kecil, yang mana ini sebenarnya adalah strategi yang diberitahu oleh Peacemaker sebelumnya. Peacemaker. What a joke. Anggota tim tersisa akhirnya kembali bersatu tepat pada saat Starro the Conqueror keluar dari reruntuhan gedung. Karena ketakutan, seluruh tim pun berlari menjauh dari bangunan yang hancur tersebut, sementara Starro melepaskan ribuan sporanya yang mengincar dan menempel di wajah masing-masing prajurit militer. Menyadari hal ini, Ratcatcher 2 menggunakan topengnya sambil memperingatkan teman-temannya untuk melindungi wajah mereka. Rupanya kesadaran para prajurit militer diambil alih oleh Starro menggunakan spora tersebut dan makhluk raksasa serta pasukannya pun menuju ke kota dengan membuat kekacauan dan menghancurkan gedung-gedung. Sementara dari markas Argus, setelah tadi sempat kehilangan kontak dan kini sinyal komunikasi telah pulih, Amanda Waller bisa kembali menghubungi timnya dan memberitahu bahwa misi mereka telah berakhir karena laboratorium dan Jotunheim telah hancur. Namun mereka malah menolak perintah Amanda Waller tersebut setelah melihat Starro menghancurkan kota. Mereka pun memutuskan menyelamatkan warga lain dan berupaya menghadang Starro. Ini tentu saja membuat Amanda Waller murka dan berniat untuk membunuh mereka semua. Beruntung Florence Crowley yang merupakan ajudan pribadi Waller berkhianat dan menghajar Waller dari belakang. El pueblo de Corto Maltese hemos tomado el poder del Estado. Bajen la guardia. Harley, Bloodsport, Polka Dot Man, King Shark, dan Ratcatcher 2 pun bekerja sama untuk mencegah Starro menimbulkan kerusakan yang lebih banyak. Bloodsport memanipulasi King Shark dengan menganggap Starro sebagai makanan, lalu membuat Polka Dot Man menyerang dengan polka dotnya hingga merusak salah satu kaki Starro yang dalam pandangannya itu adalah ibunya. Merasa menang dan menganggap dirinya sebagai superhero, Polka Dot Man malah tewas diinjak oleh Starro. Sementara itu, Harley Quinn berupaya mendekati makhluk raksasa tersebut. Sementara Ratcatcher 2 mengenang mendiang ayahnya, Ratcatcher, hingga akhirnya mengumpulkan tikus-tikus di kota tersebut untuk menyerang Starro yang tentu saja membuat Bloodsport ketakutan karena dia punya fobia terhadap tikus. Harley Quinn pun memutuskan untuk menggunakan tongkat lembing javelin untuk melompat ke mata Starro dan membuat kawanan tikus bisa masuk ke matanya tersebut dan merusak serta menggigiti syaraf Starro the Conqueror hingga membunuhnya. Misi mereka pun akhirnya tuntas. I'm a superhero!
Oh, hell. Bloodsport lalu menggunakan hard drive Project Starfish untuk memeras balik Amanda Waller dengan menuntut agar dia dan teman-temannya bisa bebas. Sebagai imbalan, mereka akan tutup mulut atas keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam Project Starfish. Dalam mid-credit scene, akhirnya terungkap kalau ternyata Weasel hanya pingsan di pantai Corto Maltese dan setelah sadar, dia akhirnya melarikan diri ke dalam hutan. Dalam post-credit scene, tim Amanda Waller, John Economos, dan Emilia Harcourt membesuk Peacemaker yang ternyata masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Mereka rupanya dihukum oleh Amanda Waller untuk menuntaskan misi berikutnya bersama dengan Peacemaker sebagai akibat dari pengkhianatan mereka sebelumnya. Film yang digarap oleh James Gunn ini sukses mencuri perhatian dengan teknik penyutradaraannya yang selalu berhasil membuat penonton terkagum-kagum. Film The Suicide Squad ini justru menjadi penerus mega franchise DCEU yang dinilai semakin meredup, yang menyimpan harapan besar untuk masa depannya. Buktinya setelah film ini dirilis, Warner Bros langsung ngebut dengan mengerjakan proyek spin-off-nya melalui series Peacemaker yang ditayangkan di HBO Max dan HBO Go yang lagi-lagi sukses mencuri perhatian. Nah, sekarang waktunya kita menunjukkan detail dan Easter eggs yang bisa kalian temukan sendiri di dalam film ini. Kita mulai dari pengenalan masing-masing karakter. Ada Bloodsport alias Robert Dubois. Karakter ini pertama kali memulai debutnya dalam komik Superman volume 2 isu nomor 4 yang dirilis pada bulan April tahun 1987. Amanda Waller mengisahkan kalau Robert Dubois ini dipenjara di Bel Air setelah dia berhasil membuat Superman tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit setelah dia menggunakan peluru kryptonite-nya dan menembakkannya ke Superman. Ini juga merupakan kejadian yang sama yang pernah terjadi di komik. Meskipun Bloodsport tidak bisa mengalahkan Superman, namun hal tersebut menjadi sebuah prestasi tersendiri dan dia juga dipenjara di Bel Air. Berikutnya, Harley Quinn. Karakter ini bukan karakter baru di DCEU karena sudah tampil di 2 film sebelumnya. Pertama kali memulai debut lewat series animasi Batman The Animated Series, Joker's Favor, yang dirilis pada tahun 1992. Barulah karakter ini memulai debutnya dalam komik lewat The Batman Adventures isu nomor 12 yang dirilis pada tahun 1993. Namun komik tersebut dianggap non-canon hingga penampilan pertamanya akhirnya resmi dimulai dan canon dalam komik Batman Harley Quinn isu nomor 1 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 1999. Kembalinya karakter ini sebenarnya menjadi kunci untuk menentukan apakah ini merupakan film sequel atau kelanjutan dari film sebelumnya dan merupakan bagian dari DCEU atau tidak. Harley Quinn di sini diceritakan sudah mengenal Rick Flag dan Kapten Boomerang, yang tentu saja rujukan tersebut sudah bisa memastikan kalau ini merupakan film bagian dari DC Extended Universe. Juga ada sedikit referensi yang menandakan kalau ada kontinuitas dari film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn sebelumnya, ketika Boomer bertanya kepada Harley Quinn kenapa dia kembali ke Bel Air dan Harley Quinn menjawab bahwa dia ketangkep gara-gara kebut-kebutan di jalan raya. Jadi meskipun awalnya desas-desus mengatakan bahwa film ini akan meribut DCEU, namun faktanya tidak demikian. Karakter berikutnya yang sukses juga mencuri perhatian hingga dibuatkan spin-off-nya, yaitu Peacemaker alias Christopher Smith. Pertama kali debut dalam komik Fighting Five isu nomor 40 yang dirilis pada tahun 1966. Namun, karakter ini sebenarnya bukan milik DC Comics pada awalnya. Karakter ini justru pertama kali dimiliki oleh Charlton Comics yang sekarang sudah tidak ada dan akhirnya diakuisisi oleh DC Comics bersama-sama dengan beberapa karakter, termasuk salah satunya yang sedang dikembangkan adalah Blue Beetle. Barulah Christopher Smith alias Peacemaker ini memulai debutnya di DC Comics melalui komik History of the DC Universe isu nomor 2 yang dirilis pada tahun 1987. Di sini dia juga memakai helm ikoniknya, yang mana ini sebenarnya adalah helm anti peluru yang mampu menghasilkan ledakan sonik dan membuat musuhnya tuli untuk sementara. Namun terungkap di series Peacemaker ternyata Christopher Smith punya banyak helm dengan masing-masing kemampuannya yang berbeda-beda yang diciptakan oleh ayahnya. Berikutnya, Rick Flag yang kembali ke dalam film ini setelah penampilan pertamanya dalam film Suicide Squad yang digarap oleh David Ayer. Karakter ini pertama kali memulai debutnya dalam komik The Brave and the Bold isu nomor 25 yang dirilis pada tahun 1959. Di film ini, dia lebih sering menggunakan kaos kuning, yang mana sebenarnya itu juga merupakan penghormatan untuk inkarnasi komiknya yang ditulis oleh John Ostrander di sekitar tahun 1980-an, yang memang komik tersebut justru sangat mempengaruhi alur cerita dari film The Suicide Squad ini.
ini. Berikutnya ada King Shark alias Nanaue. Sebelumnya tidak ada yang mengira kalau karakter yang sebenarnya merupakan villain untuk Superboy dan Aquaman ini akhirnya menjadi karakter yang paling dicintai di sepanjang film. King Shark memulai debutnya dalam komik Superboy volume 4 yang dirilis pada tahun 1994. Film The Suicide Squad ini sebenarnya bukan merupakan penampilan pertama King Shark ke dalam live action karena dia pernah diadaptasi ke layar TV dalam series The Flash. Nah, untuk film ini suli suaranya diisi oleh Sylvester Stallone, sementara untuk tubuhnya sebenarnya diperankan oleh Steve Agee yang juga kebetulan dalam film ini memerankan karakter John Economos. Lalu ada Amanda Waller yang memulai debutnya dalam komik Legends isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1986. Ini merupakan penampilan yang kedua untuk karakter ini setelah memulai debutnya di DCEU lewat film Suicide Squad garapan David Ayer, dan dia kembali tampil sebagai cameo dalam series Peacemaker yang tayang di HBO Max dan HBO Go. Lalu ada Abner Krill alias Polka Dot Man. Dia pertama kali muncul dalam komik Detective Comics isu nomor 300 yang dirilis pada tahun 1962. Dia termasuk villain yang dihadapi oleh Batman, dan kostum yang digunakannya di sini adalah kostum yang sangat komik akurat. Tapi bedanya, dalam komik Abner Krill ini tidak pernah terjangkit virus alien seperti yang diceritakan di film, dan dia tidak pernah mengalami mutasi dan bahkan muntah-muntah polkadot yang aneh. Dalam sumber aslinya tersebut, Abner Krill ini justru dipersenjatai oleh kostum yang memang penuh dengan trik polkadot yang berteknologi tinggi. Karakter berikutnya, Ratcatcher 2. Nah, karakter ini sebenarnya adalah karakter yang direka langsung atau karakter baru yang diciptakan untuk film ini oleh James Gunn. Nama Cleo Cazo pun juga merupakan nama yang baru dan tidak pernah ada dalam kontinuitas komik DC. Sementara untuk Ratcatcher di sini diperankan oleh Taika Waititi yang menjadi ayah dari Cleo. Ratcatcher pertama kali memulai debutnya dalam Detective Comics isu nomor 585 yang dirilis pada tahun 1988. Nama aslinya tidak pernah terungkap dalam film ini, tapi kalau di komik dia dikenal sebagai Otis Flanagan. Karakter berikutnya yang menjadi kejutan karena kematiannya yang terlalu cepat yaitu Kapten Boomerang. Karakter ini pertama kali memulai debut dalam komik The Flash isu nomor 117 yang dirilis pada tahun 1960. Nama aslinya adalah George Harkness, yang mana di komik dia termasuk salah satu anggota awal dari Suicide Squad. Yang penggambarannya, karakter ini sebenarnya adalah karakter yang paling tidak disukai dan paling kasar di antara semua karakter. Tapi di versi The Suicide Squad ini dia digambarkan terlalu menyenangkan kalau dilihat, dan nasibnya juga berakhir tragis. Beralih ke The Thinker yang pertama kali mulai debut di komik All Flash isu nomor 12 yang dirilis pada tahun 1943. Sebenarnya untuk karakter The Thinker ini punya berbagai macam versi. Yang versi pertama dimunculkan di komik adalah versi yang bernama Clifford Defoe. Namun untuk film The Suicide Squad ini Peter Capaldi memerankan karakter yang benar-benar baru yang bernama Gaius Greaves, yang mana versi nama ini tidak pernah muncul dalam komik manapun. Kematiannya juga terbilang sangat disayangkan karena dia sebenarnya merupakan salah satu villain untuk The Flash. Jadi sudah tidak ada harapan lagi untuk melihat The Thinker akan berhadapan dengan Scarlet Speedster DC Comics tersebut, tidaknya di DC Extended Universe. Lalu ada Savan alias Brian Durlin. Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam komik Birds of Prey isu nomor 56 yang dirilis pada tahun 2003. Penampilannya di sini cukup komik akurat yang selalu terobsesi untuk menjadi seorang vigilante. Lalu ada Blackguard alias Richard Hurts alias Dick Hurts. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Booster Gold isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1986. Sebenarnya kekuatannya terletak pada armornya yang mampu mengeluarkan gada dan perisai dari energi murni, namun dalam film ini tidak diperlihatkan. Berikutnya, Weasel pertama kali diperkenalkan dalam komik Firestorm volume 2 isu nomor 36 yang dirilis pada tahun 1985. Nama aslinya sebenarnya adalah John Monroe kalau di komik, yang harusnya hanyalah seorang pria yang berada dalam kostum yang mirip musang. Namun dalam film ini karakter tersebut dirubah yang justru lebih menyerupai ke Bill the Cat dari Bloom County. Ini sudah dikonfirmasi oleh James Gunn sendiri dengan karakter yang diperankan oleh adiknya yaitu Sean Gunn. Pindah lagi ke Jeff Lynne yang pertama kali debut di komik Green Lantern volume 2 isu nomor 173 yang dirilis pada tahun 1984. Jeff Lynne ini adalah villain yang dihadapi oleh Green Lantern. Itulah kenapa kehadiran dari karakter ini sebenarnya sudah menjadi konfirmasi bahwa DCEU sebenarnya sudah memiliki Green
Green Lantern. Rencananya Green Lantern pertama kali hadir di DCEU lewat Zack Snyder's Justice League, meskipun yang direncanakan hadir bukan Hal Jordan melainkan John Stewart yang diperankan oleh Wayne T. Carr. Baru-baru ini Zack Snyder membagikan gambar pertama untuk penampilan dari Green Lantern tersebut. Lalu ada Mongol yang pertama kali debut dalam komik Showcase 95 isu nomor 8 yang dirilis pada tahun 1995. Dia memang diperankan sebagai salah satu ras alien, sama seperti di komiknya. Nah, kalau karakter yang satu ini juga sebenarnya tidak ada dalam komik TDK atau The Detachable Kid. Ini adalah karakter baru yang diciptakan oleh James Gunn untuk film ini, namun sebenarnya merupakan tiruan dari karakter Armful of Boy. Dan villain utama yang dihadapi oleh The Suicide Squad dalam film ini adalah monster besar yang bernama Starro the Conqueror. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik The Brave and the Bold isu nomor 28 yang dirilis pada tahun 1960. Pada dasarnya ini bukan villain yang dihadapi oleh The Suicide Squad, melainkan villain yang dihadapi oleh Justice League angkatan pertama yang waktu itu kita mengenalnya sebagai Justice League of America. Kemampuan Starro juga sebenarnya sangat menyeramkan, yang bisa menelurkan spora yang pada dasarnya menjadi alat untuk mengendalikan pikiran manusia. Lalu kita bertemu lagi dengan salah satu karakter cameo yang juga diperankan oleh Sean Gunn. Dia sekilas diperlihatkan dalam film ini dan dia adalah Calendar Man. Pertama kali memulai debutnya dalam Detective Comics isu nomor 259 yang dirilis pada tahun 1958. Sementara tepat di belakangnya ada karakter lain yang dalam komik dikenal dengan nama Double Down. Nama alter egonya adalah Jeremy Tell yang pertama kali dimunculkan dalam komik The Flash Iron Heights yang dirilis pada tahun 2001. Dia memiliki kemampuan yang sangat unik yang mampu mengeluarkan sebuah kartu dari bawah lapisan kulitnya. Penampakan wajahnya juga terlihat sangat komik akurat yang terukir jelas, sementara kulit di wajahnya juga terlihat mengelupas. Beralih ke Bel Reef, sama halnya dengan di komik, ini merupakan sebuah fasilitas keamanan atau penjara dengan tingkat keamanan level tinggi, yang mana di dalamnya sebenarnya menahan para criminals dan para supervillain alias metahuman yang jahat. Pertama kali diceritakan dalam komik Suicide Squad isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1987. Di sini pula lah markas atau basis operasi dari Task Force X yang dipimpin oleh Amanda Waller. Lalu ada Corto Maltese, ini merupakan sebuah pulau kecil yang berada di lepas pantai Amerika Selatan, yang pertama kali memulai debutnya dalam komik Batman The Dark Knight Returns isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 1986. Sama halnya dengan Gotham, Corto Maltese ini juga merupakan sebuah wilayah fiksi, dan Easter eggs pertamanya dalam film pernah diperlihatkan dalam film Batman garapan Tim Burton pada tahun 1989. Kita beralih ke para staf Amanda Waller. Yang pertama adalah John Economos. Ini juga merupakan salah satu karakter yang berasal dari komik yang pertama kali ditampilkan dalam komik Suicide Squad isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1987. Lalu ada Emilia Harcourt yang memulai debutnya dalam komik Suicide Squad volume 5 isu nomor 2 yang dirilis pada tahun 2016. Dan ada Florence Flo Crawley yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Suicide Squad isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1987. Di awal film di penjara Bel Reef ini kita juga bisa menyaksikan sebuah penampilan cameo spesial dari John Ostrander yang muncul sebentar sebagai karakter Dr. Fitzgibbon yang bekerja untuk Argus di Bel Reef. Dia adalah seorang dokter yang menanamkan bom di tengkorak kepala Savan. John Ostrander, seperti yang kita bilang tadi, sebenarnya adalah pencipta atau kreator dari The Suicide Squad sendiri di komik. Nah, nama karakter Dr. Fitzgibbon sendiri sebenarnya juga merupakan sebuah Easter eggs, tapi kaitannya dengan James Gunn. Nama ini selalu muncul dalam film-film garapan James Gunn, yang merupakan sebuah penghormatan untuk temannya yang bernama Larry Fitzgibbon. Dalam sebuah wawancara, James Gunn sendiri juga pernah mengkonfirmasi bahwa kostum yang digunakan oleh Harley Quinn dalam film ini sebenarnya terinspirasi dari penampilannya di video game Batman Arkham City yang dirilis pada tahun 2011. Pada saat staf Amanda Waller sedang memeriksa berkas Savan, di situ kita juga bisa melihat daftar setiap penjara yang pernah ditempati oleh Savan ketika dia ditahan. Rupanya Savan ini pernah menghabiskan waktu di Iron Heights. Iron Heights ini merupakan salah satu penjara terkenal di DC Comics yang pertama kali muncul dalam komik The Flash Iron Heights isu nomor 1. Ketika King Shark terlihat membaca buku namun bukunya kebalik, adegan ini sengaja ditampilkan oleh James Gunn untuk membawa kita callback ke salah satu halaman buku komik Suicide Squad isu nomor 20 yang dirilis pada tahun 2013. Kita juga bisa melihat villain lainnya yang bernama Kaleidoscope. Dia adalah karakter villain yang pertama kali muncul dalam komik New Adventures of Superboy isu nomor 36. Ketika Amanda Waller memberikan pengarahan untuk Task Force X yang baru saja dia bentuk, juga membawa kita callback ke salah satu halaman komik karya John Ostrander. Misi Suicide Squad untuk menyusup dan menghancurkan Jotunheim juga sebenarnya diambil dari komik Suicide Squad isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1988.
Dan komik inilah yang menjadi awal perjalanan dari John Ostrander sebagai seniman komik DC Comics. Bentengnya sendiri secara sinematik memang dibuat agar terlihat persis dengan penggambarannya dalam buku komik. Bedanya dengan di film, di komik, Jotunheim ini sebenarnya merupakan salah satu markas bagi sekelompok teroris. Perbedaannya lagi, Jotunheim sebenarnya tidak terletak di Corto Maltese. Ada sebuah negara yang sempat disebutkan oleh Amanda Waller ketika salah satu misi dari Task Force X untuk menjatuhkan seseorang yang bernama Avril Kadam di sebuah negara yang bernama Curek. Nah, ini juga merupakan sebuah negara fiksi yang pertama kali terlihat dalam komik Tales of Teen Titans isu nomor 51. Nah, Jotunheim ini sebenarnya terletak di negara ini, di Curek, bukan di Corto Maltese. Avril Kadam sendiri merupakan seorang jenderal yang berusaha untuk mengkudeta atau merebut kekuasaan seperti yang diceritakan dalam komik Deathstroke isu nomor 14 yang dirilis pada tahun 1991. Detail menarik lainnya terletak di tato milik Harley Quinn. Ini sebenarnya merupakan tato yang sudah diperbarui sejak penampilannya dalam film Suicide Squad pada tahun 2016. Di film itu, dia masih memiliki hubungan spesial dengan Joker yang diperankan oleh Jared Leto. Namun, dalam film ini, tato tersebut sepertinya sudah dirubah dan tulisannya bukan lagi Property of Joker seperti di film Suicide Squad, melainkan telah dirubah menjadi Property of No One. Referensi lainnya untuk masa lalu Harley Quinn ini terdapat di jaket yang dia gunakan. Di situ tertulis Live Fast, Die Clown. Ini tentu saja merupakan referensi untuk mantan pasangannya tersebut. Dalam film ini, Harley Quinn ternyata diceritakan terlibat hubungan spesial dengan Silvio Luna yang diperankan oleh Juan Diego Botto. Silvio Luna sendiri menjelaskan kepada Harley Quinn bahwa sebenarnya Harley itu terkenal dan populer di kalangan rakyatnya. Makanya dia pengen terhubung dengan rakyatnya dengan cara menikahi Harley Quinn agar bisa memperkuat citranya sebagai seorang pria. Nah, cerita ini sebenarnya sangat mirip dengan plot cerita yang pernah dihadirkan dalam film Evita yang diperankan oleh Madonna. Dalam adegan persiapan menuju ke Jotunheim juga kembali berisi Easter eggs halus untuk Joker yang memperlihatkan betapa Harley Quinn membenci seseorang yang memiliki plat nomor kendaraan yang sudah dimodifikasi. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. Ini tentu saja merupakan referensi untuk plat nomor kendaraan milik Joker dalam film Suicide Squad garapan David Ayer, di mana plat nomor kendaraan milik Joker tersebut bertuliskan HHH. Beralih ke bar yang ada di Corto Maltese, di sini kita bisa melihat salah satu peran cameo tersembunyi yang diperankan oleh Pom Clementine yang memerankan karakter Mantis di Marvel Cinematic Universe. James Gunn ternyata menyelipkan peran ini yang ditampilkan sebagai penyanyi di atas panggung di bar Corto Maltese. Salah satu perangkat yang cukup mencuri perhatian juga adalah helm milik Bloodsport yang di makeover sangat mirip dengan penampilannya di komik. Desainnya sendiri mengingatkan kita kepada karakter Xenomorph dari film Alien yang memang diakui sendiri secara terbuka oleh James Gunn. Sementara itu, Sol Soria sendiri sebenarnya bukan merupakan adaptasi langsung dari karakter manapun di komik. Namun karakter ini dinamai sebagai penghormatan untuk Joan Soria yang merupakan rekrutan Suicide Squad yang bercita-cita untuk menjadi anggota Justice League tapi ditolak dan akhirnya menjadi penjahat. Pertama kali dimunculkan dalam komik Suicide Squad volume 5 isu nomor 33 yang dirilis pada tahun 2018. Detail lainnya adalah Star Lab yang sempat diceritakan oleh Abner Creel alias Polka Dot Man. Nah, sejak Warner Bros memutuskan untuk tidak meneruskan Snyderverse, maka mungkin bisa dibilang ini pertama kalinya Star Labs kembali direferensikan dalam film DC Extended Universe. Kisah backstory-nya sendiri di mana ibunya berkeinginan untuk memberikan anak-anaknya kekuatan super melalui eksperimen sebenarnya sangat mirip dengan kisah series The Boys yang tayang di Prime Videos yang menceritakan mengenai asal-usul atau asal mula dari Homelander. Dalam misi penyelamatan Harley Quinn, Rick Flag melalui alat komunikasinya memanggil nama Sebastian sebagai Ratatouille. Ini tentu saja merupakan referensi untuk film animasi Disney Pixar yang menceritakan kisah anak manusia yang bersahabat dengan tikus, sama seperti Ratcatcher 2 dalam film ini. Kematian Rick Flag sendiri menjadi momen yang paling memilukan juga untuk film The Suicide Squad, tapi tidak mengejutkan untuk para penggemar komik karena Rick Flag memang benar-benar mati dalam ledakan di Jotunheim. Dan ini diceritakan dalam komik Suicide Squad isu nomor 26 yang dirilis pada tahun 1989. Barulah ketika komik Suicide Squad isu nomor 1 dirilis pada tahun 2007, disitulah kita bisa mengetahui kalau ternyata Rick Flag selamat dari kejadian tersebut. Sementara itu di markasnya, John Economist menyebut Starro sebagai kaiju. Oh my God, Miss Waller! We've got a freaking kaiju up in this. Istilah kaiju tentu saja mengarah kepada referensi Monsterverse yang dimulai sejak film Godzilla pada tahun 1954. Tidak mengherankan juga karena Monsterverse juga digarap oleh studio yang sama, yaitu Warner Bros. Pada saat Task Force X selesai melakukan misinya untuk mengalahkan Starro the Conqueror, melalui tayangan TV, Putri Robert Dubois mengetahui kemenangannya dipimpin oleh ayahnya tersebut dengan menonton siaran GBS atau Galaxy Broadcasting System. Ini merupakan sebuah
media raksasa yang pertama kali diperkenalkan lewat komik Superman Spawn, Jimmy Olsen, isu nomor 133. Sementara itu, detail terakhir yang bisa kalian temukan di credit title, di mana James Gunn sengaja menambahkan ucapan terima kasih untuk sutradara film Suicide Squad tahun 2016 yaitu David Ayer. David Ayer sendiri melalui akun Twitternya pernah memberikan pujian yang setinggi-tingginya terhadap James Gunn untuk film The Suicide Squad ini. Yang jelas, James Gunn memang berutang karakter, terutama untuk Harley Quinn, Rick Flag, dan Boomerang yang sudah dikembangkan dengan begitu baik oleh David Ayer melalui filmnya. Dan mungkin gara-gara ini pula lah gerakan rilis di Ayer Cut akhirnya kembali mencuat setelah film The Suicide Squad dirilis. Nah, itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan dalam film garapan James Gunn The Suicide Squad yang dirilis tahun 2021 kemarin. Kalian sudah tentu tahu proyek apa yang bakalan kita rewatch setelah ini. Kalau ada detail-detail menarik yang mungkin kalian ketahui dan tidak sempat kita sebutkan di video kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Sebelumnya saya pengen mengajak kalian juga untuk bergabung menyisihkan sedikit pendapatan kalian untuk membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana alam di berbagai tempat di tanah air melalui semangatbantu.com. Proses penyaluran bantuannya sendiri sudah terrealisasi dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah ikutan berpartisipasi untuk membantu teman-teman dan saudara-saudara kita. Untuk kalian yang masih pengen ikutan dan mungkin baru pengen ikutan, linknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Berapapun nilai yang kalian sumbangkan, semoga bisa bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton, serta terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.